Netizen serang Titus Bonai usai posting soal Israel. Pelatih timnas Vietnam soroti deretan pemain naturalisasi timnas Indonesia dan atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno. Jumpa Sintayong, Jin Serra fans bakal perkuat timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pemain timnas Indonesia, yakni Titus Bonai, diserang netizen di media sosial karena sebuah postingan terkait Israel. Sebenarnya postingan tersebut sudah terjadi sangat lama, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2022. Titus Bonai mengunggah foto sedang bermain futsal. Mantan pemain Persipura Jayapura itu memperkuat tim bernama Israel FC. Kostum tim yang diperkuat Titus Bonai juga menggunakan gambar Star of David yang terdapat di bendera Israel. Sontak, hal tersebut pun viral hari-hari ini. Meski unggahan foto itu terjadi hampir 2 tahun lalu, sejumlah netizen baru menyerang Titus Bonai, tepatnya pada hari Minggu 10 Maret 2024. Tidak sedikit warganet yang mengungkapkan kekesalan terhadap postingan pemain yang akrab disapa Tibo tersebut. Tidak ada ruang untuk Zionis, tulis salah satu netizen. Sejumlah netizen sepertinya tidak sadar bahwa postingan Titus Bonai di Instagram itu terjadi 2 tahun lalu. Pasalnya, tidak sedikit yang menyebut Tibo hanya cari sensasi, karena dianggap tidak laku sebagai pemain. Sementara netizen lainnya banyak yang menuliskan Free Palestine di kolom komentar unggahan Titus Bonai tersebut. Tidak sedikit juga netizen yang melontarkan kalimat rasial terhadap Tibo. Titus Bonai adalah penyerang yang lahir di Jayapura pada 4 Maret 1989. Di level klub, Tibo sukses membawa Persipura Jayapura menjadi juara ISL pada tahun 2011. Bersama timnas Indonesia, Tibo mengoleksi 9 caps dengan 6 gol. Titus Bonai juga membawa timnas Indonesia U23 meraih medali perak SEA Games 2011. Titus Bonai saat ini tercatat tidak memiliki klub profesional setelah terakhir kali bermain untuk PSIS Semarang pada musim 2022-2023. Pelatih timnas Vietnam yakni Philippe Trousseur menyoroti deretan pemain naturalisasi yang ada pada skuad Garuda dan atmosfer main di Indonesia. Tim berjuluk Golden Star Warriors itu akan 2 kali menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde kedua. Timnas Vietnam lebih dulu bertandang ke stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2024. Lalu menjamu Indonesia di Stadion Nasional Maidin, Hanoi pada tanggal 26 Maret 2024. Menyongsong agenda penting tersebut, pertemuan telah dilakukan oleh para petinggi Federasi Sepak Bola Vietnam, yakni VFF, bersama tim pelatih timnas Vietnam. Philippe Trousseur mengakui bahwa pertandingan nanti tidak akan mudah bagi Golden Star Warriors karena kekuatan dari timnas Indonesia termasuk atmosfer di stadion. Akan tetapi pelatih asal Prancis itu tetap optimis timnya bisa meraih hasil positif pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, terutama ketika bermain di kandang. Pelatih Philippe Trousseur mengatakan 2 laga melawan Indonesia akan menjadi 2 laga sulit bagi timnas Vietnam, tulis VFF dalam laporan di laman resminya. Selain menghadapi tekanan besar, lebih dari 80.000 penonton saat bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno, timnas Vietnam juga harus menghadapi tantangan dari kekuatan lebih dari 10 pemain naturalisasi yang bermain di Asia, Eropa, dan Indonesia. Meski begitu, pelatih Philippe Trousseur tetap menaruh kepercayaan penuh kepada anak didiknya di timnas Vietnam. Ia menekankan bahwa timnas Vietnam menuju pertandingan dengan persiapan matang dan semangat positif, tulis VFF.
Lebih lanjut, Philippe Troussard disebutkan bahwa tidak akan terburu-buru dalam mengumpulkan para pemainnya untuk persiapan timnas Vietnam di FIFA Matchday kali ini. Ia merasa para pemain bergabung ke skuad Golden Star Warriors cukup hanya 1 minggu sebelum pertandingan. Sebab yang terpenting mereka bermain reguler di klub. Kebijakan itu juga dirasa cukup profesional untuk tim, sekaligus menjamin kepentingan klub dan kompetisi Liga Vietnam tidak terabaikan, tulis VFF menambahkan. Adapun dalam beberapa waktu terakhir, Philippe Troussard juga sudah menugaskan asisten di staf kepelatihan timnas Vietnam untuk memantau para pemain di kompetisi domestik. Sedangkan ia terbang langsung ke Jepang untuk memantau striker Nguyen Chong Puong yang bermain di kompetisi kasta kedua J-League 2 bersama dengan Yokohama FC. Pengecekan langsung juga sudah dilakukan terhadap para pemainnya yang sedang pemulihan cedera, seraya bek sayap Doan Van Hau dan juga gelandang Kwon Ngoc Hai. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong bertemu dengan Jens Raven. Hal tersebut menjadi sinyal kuat penyerang Dordrecht U21 itu bakal memperkuat timnas Indonesia. Sintayong sedang berada di Eropa untuk memantau langsung para penggawa timnas Indonesia bermain. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sempat membagikan kegiatan dengan memantau langsung Ivar Jenner, Chai Itzes, Sandy Wells, dan Marcelino Ferdinand. Selain itu, Sintayong sempat melakukan makan malam bersama dengan calon pemain naturalisasi, yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan juga Nathan Joawon. Terbaru, ia menyaksikan langsung laga ADO Den Haag U21 versus Dordrecht U21, tepatnya pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam laga tersebut, ADO Den Haag U21 harus puas bermain imbang 2-2 dengan Dordrecht U21, dan Rafael Strijk sukses menyumbangkan 1 gol. Setelah laga selesai, Sintayong pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan penyerang timnas Indonesia itu, serta pemain keturunan Jens Raven. Rafael, 21 tahun, sebelum pertandingan. Saya bertemu juga ayah Rafael dan seorang pemain muda Indonesia menyapanya, Jens Raven, tulis Sintayong dikutip dari Instagram pribadinya. Selain memantau para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, Sintayong juga memiliki misi lain. Pasalnya ia juga mencari pemain keturunan lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Jens Raven bisa menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia setelah menunjukkan performa apik bersama Dordrecht U21. Sebab ia telah membuat 6 gol dari 13 laga pada musim 2023-2024.